Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah Rabu keberapa kita mengadakan ngopeni iman, ya sekarang kita ngopeni iman lagi. Saya yakin kita tidak ada yang bosan. Terus kita tetap setia memelihara hati kita, memelihara iman kita dengan cara tetap mencoba membaca dan merenungkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita awali ngopeni iman ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Kau berikan kami kesempatan untuk memelihara iman kami bersama dalam ngopeni iman. Dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan, kiranya Kau tak membatasi diri untuk bersabda bagi kami. Dan biarkanlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan dan menopang kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memberikan kami pengharapan. Bersabdalah ya Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami siap mendengarkannya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya harap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kalaupun tidak, justru inilah waktu yang tepat untuk kita terus mengolah iman kita, mengolah spiritualitas kita bersama-sama. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal, ya, kitab Amsal pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, ayat yang ke-22, Amsal 10 ayat yang ke-22 saya bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, itulah bacaan kita untuk melandasi ngopeni iman kali ini. Amsal ini ditulis oleh raja yang terkenal, Raja Israel, yakni Salomo. Dia adalah orang yang bijaksana, dia adalah orang yang kaya, dan tentunya punya alasan untuk menuliskan teks ini. Ayat yang ke-22 ini apakah indah? Oh, indah sekali. Tetapi apakah bisa disalahartikan? Bisa. Kita coba cermati teks ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kaya karena berkat Tuhan. Lalu kalimat yang kedua, susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah tidak akan menambahinya. Seakan-akan semuanya itu berasal dari Tuhan, dan apa yang kita lakukan itu tidak punya dampak sama sekali. Nah, ini bahayanya. Kenapa? Kita bisa jatuh dalam satu sisi ekstrim. Kita tidak melakukan apa-apa ketika kita mengalami sebuah cobaan atau ujian, dan kita akan mengatakan aku cukup berserah dan Tuhan yang akan berkarya. Wah, tidak begitu dong pasti konsepnya. Kenapa? Kalau ini adalah Amsal yang lahir dari seorang Raja Salomo, apakah dia sebagai seorang raja itu hanya duduk diam saja dan menerima ini adalah berkat Tuhan? Tidak. Dalam segala karyanya menghadapi kasus-kasus yang besar, Salomo pun mencoba mengusahakan yang terbaik. Dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk rakyat Israel pada saat itu, memberikan yang terbaik sebagai seorang raja, mengusahakan yang terbaik. Tapi Salomo tidak jatuh dan mengatakan ini semua berkat aku, tapi ini semua berkat Tuhan. Seorang raja loh ini. Di mana-mana raja itu selalu menjadi sorotan ketika sesuatu itu terjadi baik. Raja akan dipuja-puja, raja akan ditinggi-tinggikan namanya oleh seluruh rakyatnya. Tapi Salomo tidak jatuh dalam kesombongan. Dia bisa melakukan apapun itu dan menghasilkan segala sesuatu. Itu dia sadari hanya karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah refleksi yang sangat baik untuk kita. Apakah selama ini ketika kita melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan misalkan, kita mampu menghasilkan A dan B dan C dan segalanya yang bisa membuat keluarga kita sejahtera, lalu muncul pikiran bahwa ini semua karena tetesan keringat? Ataukah ketika orang tua ketika memelihara anak-anak, ketika membesarkannya,
dengan segala ketulusan, apakah akan terjatuh? Kamu tidak akan besar tanpa pertolongan. Tidak. Akan tetapi ketika kita sebagai umat Tuhan mampu menyadari apapun yang kulakukan dan apapun hasilnya, yang segala yang terbaik tentunya, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Bukan untuk pangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru mengusahakan yang terbaik. Dan ketika itu menghasilkan sesuatu yang baik pula, kita tidak terpancing dalam kesombongan, tetapi justru kita diingatkan ini adalah berkat dari Tuhan. Termasuk ketika kita melayani. Misalkan saja ketika ada yang ngomong, wah terima kasih khotbahnya bagus, misalkan ngomong ke saya, wah saya dipuji-puji langsung bisa jatuh dalam kesombongan. Wah memang aku tuh pinter berkhotbah, aku tuh pinter begini-begini. Wah itu tidak baik sekali di mata Tuhan. Saya itu mengerjakan ini, saya itu melayani. Kebanyakan saya itu bahaya. Atau kalau dulu kejadian itu, kalau dulu kepanitiaan itu tidak ada saya, nggak jalan ya. Wah itu sudah benih-benih bahaya. Salomo itu tidak mengajarkan demikian. Salomo tidak meneladankan iman yang demikian. Salomo itu menunjukkan dia berusaha begitu keras. Dia menunjukkan etos kerja yang sedemikian luar biasa, tapi ini semua adalah berkat Tuhan. Dalam pandemi ini, dalam segala keterbatasan kita ini, kita tentunya terbatas, Bapak Ibu Saudara dan saya. Segala kegiatan, pekerjaan, rutinitas semuanya terbatas. Tapi di tengah keterbatasan ini, di tengah segala hasil yang telah kita terima, apakah kita cukup peka untuk mengatakan bahwa Tuhan, apapun yang ku terima, ini semua adalah berkat-Mu. Entah itu porsi pekerjaannya menurun, ataukah mungkin jenjang karir yang tidak semulus yang diharapkan, ataukah mungkin justru penghasilannya dipotong, atau mungkin harus kehilangan pekerjaan lalu kemudian mencari yang lain dan mendapatkan. Dengan segala susah payah kita tetap akan mengatakan, Tuhan, ini semua hanyalah karena anugerah-Mu. Ini sangat mengingatkan kita, sangat baik untuk kita renungkan bersama apa yang diteladankan oleh seorang Salomo. Kalau kita ngomong kaya, belum ada yang menandingi kekayaan Salomo sebagai seorang manusia di atas muka bumi. Itu sejarah Alkitab mengatakan. Tapi dia tidak jatuh ke dalam keakuannya. Dia tidak jatuh dalam kesombongannya. Dia tetap mengatakan dalam ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang bisa membuatku cukup. Berkat Tuhanlah yang mampu menghidupi aku dan seluruh keluargaku. Bahkan ketika kita menghayati itu sebagai rasa syukur yang tiada hentinya, kita justru akan bisa membagikannya. Ingat bagaimana khotbah di hari Minggu tentang gandum? Fix ya, kita tidak menamai diri kita ilalang tapi gandum ya. Amin Pak. Ya. Tetapi ketika berbuah gandum itu sudah ada, mau diolah jadi apa? Nah itu soalnya. Ketika kita merasakan berkat, merasakan buah, kita olah jadi apa? Nah itu perlu kebijaksanaan juga. Perlu sebuah ketelitian, perlu sebuah keuletan untuk tetap menggarap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi tetap tidak terjebak bahwa aku yang melakukannya, aku adalah yang mengupayakannya. Tapi ini semua adalah berkat Tuhan. Kita perlu mengingat bagaimana cara seorang Rasul Paulus berbicara tentang upah memberitakan Injil. Ada yang mengingat apa upah Paulus dalam memberitakan Injil? Upahnya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Memberitakan Injil, melakukan sesuatu yang baik, membagikan berkat, kesempatan itu adalah berkat. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Marilah kita tetap membiasakan diri, menjadikan itu sebagai sebuah habit, menghabituasikan istilahnya. Membiasakan apapun yang kita terima, apapun yang kita hasilkan,
Terima kasih Tuhan, ini semua adalah berkat-Mu. Kita akan menjadi pribadi yang penuh syukur. Kita akan terhindar dari berkeluh kesah. Kita akan terhindar dari yang namanya berkecil hati. Tapi justru dari dalam diri ini keluar, terpancar hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Percayalah, orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahwa kita orang yang diberkati, dan kita pun mampu menjadi saluran berkat. Selamat meneladani Salomo. Selamat terus membiasakan apapun yang kita terima, apapun yang kita hasilkan, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ketika Engkau mengingatkan kami tentang segala yang telah kami peroleh dalam hidup. Apapun yang saat ini sedang kami jalani, apapun yang sedang kami dapatkan, apapun yang sedang kami upayakan, ajar kami tidak menomorsatukan keakuan kami. Meskipun kami merasa lelah, meskipun kami merasa bekerja keras, tapi segala sesuatu yang boleh ada bagi kami, itu semua adalah berkat-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang penuh dengan ungkapan syukur, karena disitulah tempat kami beribadah ketika kami terus mengarahkan hati kami kepadamu. Ketika kami terus mengarahkan perhatian kami hanya kepadamu, karena Engkaulah sang sumber berkat yang terus mencurahkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Ngopeni Iman kali ini. Perjumpakan kami di Ngopeni Iman selanjutnya pun dalam kegiatan-kegiatan online yang diselenggarakan oleh GKI Sepanjang ataupun Klasis ataupun Sinode Wilayah yang mungkin mengundang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Itulah Ngopeni Iman kali ini. Ibu Bapak Saudara sekalian, selamat berjumpa di Ngopeni Iman selanjutnya. Jangan lupa bersyukur, salam sehat, tetap semangat, Gusti berkahi. Shalom.